Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elpami Lubis di channel YouTube Elpami Lubis Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang lagi hot sekali, yaitu terkait dengan keputusan pemerintah yang membubarkan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah melalui Menko Polhukam tadi siang sudah merilis terkait dengan surat keputusan bersama tentang pembubaran Front Pembela Islam. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Penanggulangan Teroris Republik Indonesia tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Di dalam SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam ini memutuskan, yaitu pertama, menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas. Itu keputusan bersama yang dikeluarkan pemerintah hari ini. Yang kedua, berdasarkan SKB, Front Pembela Islam atau FPI sebagai ormas yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Lalu keputusan yang ketiga, dilarang melakukan kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diurai dalam diktum ketiga keputusan ini, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI. Keputusan kelima dari SKB ini meminta kepada warga masyarakat A untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI. 6. Kementerian atau lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh dari isi SKB ini adalah keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 30 Desember 2020. Nah, pertanyaannya sekarang bahwa pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan bersama melarang seluruh aktivitas dan kegiatan Front Pembela Islam. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kaji berdasarkan undang-undang ormas? Nah, di sini disebutkan, saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara pembubaran organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang ormas, tata cara pembubaran ormas itu adalah sebagai berikut. 1. Permohonan pembubaran ormas berbadan hukum sebagaimana disebut di atas diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, tata cara pembubaran ormas, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat domisili hukum ormas yang bersangkutan, dengan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Lalu, tata cara yang ketiga,
dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif, permohonan pembubaran ormas berbadan hukum tidak dapat diterima. Lalu tata cara keempat, setelah permohonan diajukan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. Lalu surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan sidang. Yang kelima, dalam sidang pemeriksaan ormas, sebagaimana termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan. Dan yang keenam, permohonan pembubaran ormas harus diputuskan oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berikutnya, jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketujuh, pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran ormas kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ini tata cara pembubaran ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, sekarang silakan publik untuk mempelajari dan mengkaji apakah pembubaran dan penghentian aktivitas dan pelarangan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam itu sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan di dalam Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang ormas. Itu dipersilakan untuk diperbincangkan atau didiskusikan di dalam wacana publik. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.